Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Galatasaray kembali menghidupkan minat mereka terhadap gelandang Inter Milan sekaligus kapten timnas Turki, Hakan Çalhanoğlu. Laporan dari media Turki yang dikutip FC Internews menyebutkan bahwa sang juara bertahan Super League siap melayangkan proposal resmi pada jendela transfer musim dingin. Upaya merekrut Çalhanoğlu bukan hal baru bagi Galatasaray. Pada musim panas lalu, klub berbasis di Rams Park itu bersaing ketat dengan Fenerbahce untuk membawanya pulang ke Istanbul. Negosiasi sempat terjadi dengan perwakilan sang pemain. Namun pembicaraan mandek karena baik Galatasaray maupun Fenerbahce enggan memenuhi bandrol 30 juta euro yang dipatok Inter. Alhasil, Çalhanoğlu tetap bertahan di San Siro. Walau sempat mundur, Galatasaray ternyata belum menyerah. Pelatih Okan Buruk tetap menjadikan Çalhanoğlu target utama dan kini dikabarkan siap mengajukan penawaran baru senilai 15 juta euro. Angka yang jauh di bawah valuasi Inter. Namun peluang kesepakatan tampak kecil. Performa Çalhanoğlu musim ini justru melonjak di bawah asuhan Christian Kifu. Sang gelandang tampil dominan sebagai pengatur tempo sekaligus menjadi top skor sementara Inter di Serie A. Dengan kontribusi sebesar itu, kecil kemungkinan Nerazzurri bakal menerima tawaran yang hanya setengah dari harga sebelumnya. Inter Milan dan AC Milan bersiap memasuki panggung besar derby. Dan sorotan utama tertuju pada duel dua maestro, Hakan Çalhanoğlu dan Luka Modric. Pertarungan keduanya diyakini bakal menjadi kunci siapa yang menguasai jalannya pertandingan. Menurut laporan Gazeta dello Sport yang dikutip FC Internews, duel antara bintang Turki dan legenda Kroasia itu bisa menjadi penentu arah pertandingan yang berlangsung akhir pekan ini. Meski sempat mengalami cedera ringan pada tangan saat jeda internasional, Çalhanoğlu dipastikan siap tampil. Gelandang 31 tahun itu sudah kembali berlatih penuh di Appiano Gentile dan berada dalam kondisi terbaik untuk memimpin lini tengah Inter. Performa Çalhanoğlu musim ini tidak main-main. Ia telah menorehkan 5 gol dan 1 assist di Serie A, hanya menjadi bagian kecil dari kontribusinya. Di bawah Christian Kifu, ia menjadi motor serangan, pengatur ritme, sekaligus eksekutor mematikan pada bola mati dan transisi cepat. Di sisi lain, AC Milan mengandalkan pengalaman dan kejernihan seorang Luka Modric. Pemain 40 tahun itu langsung mengunci tempat di tim utama setelah pindah ke San Siro dan tampil gemilang di bawah arahan Massimiliano Allegri. Meski memasuki usia senja bagi pesepak bola profesional, Modric masih memancarkan kualitas kelas dunia. Visi tajam, distribusi akurat, serta kemampuan membaca permainan yang sulit ditandingi. Dengan kedua tim sama-sama mengandalkan kreativitas serta kecerdasan taktik dari sang jenderal lini tengah, bentrokan Çalhanoğlu versus Modric dipercaya akan menentukan tempo, arah, dan bahkan hasil akhir derby kali ini. Satu hal pasti, duel dua otak permainan ini akan menghadirkan drama besar di jantung lapangan. Inter Milan kembali bergerak di bursa transfer. Kali ini, fokus mereka tertuju pada bek kanan Genoa, Brock Norton-Cavi, yang tampil mencuri perhatian sejak awal musim. Laporan La Repubblica yang dikutip FC Inter 1908 menyebutkan bahwa lulusan Akademi Arsenal itu kini masuk dalam daftar incaran Nerazzurri. Penampilan Norton-Cavi yang konsisten dan energik di sisi kanan membuatnya dilirik klub-klub besar, termasuk Inter yang ingin memperkuat kedalaman skuad menjelang paruh kedua musim. Situasi ini muncul di tengah pembicaraan mengenai masa depan Luis Henrique. Padahal, Inter baru menggelontorkan 23 juta euro untuk memboyong pemain Brasil itu beberapa bulan lalu. Namun adaptasinya di Serie A berjalan sulit. Hingga kini, Henrique masih kalah bersaing dengan Denzel Dumfries dan Matteo Darmian
dan baru 2 kali menjadi starter di bawah asuhan Christian Cifu. Kondisi tersebut membuat kemungkinan henggang pada Januari semakin terbuka. Berbeda dengan Hendrik, Norton Cavi justru menjadi salah satu titik terang Genoa musim ini. Gol perdananya dalam kekalahan dramatis 2-1 dari Napoli menjadi sorotan. Tetapi kontribusinya jauh lebih luas daripada mencetak gol saja. Selain kokoh domam duel 1 lawan 1, pemain Inggris berusia 20 tahun itu juga memberi dorongan ofensif yang signifikan, membantu Genoa berjuang keluar dari zona merah. Tidak heran jika performanya menarik perhatian Inter, yang kini disebut siap mempertimbangkan langkah cepat pada Januari untuk mengamankan tanda tangannya. Inter Milan kembali aktif memetakan kebutuhan skuad jelang jendela transfer Januari. Laporan Gazzetta dello Sport via FC Inter 1908 menyebutkan bahwa Nerazzurri kini menjadikan Lewis Ferguson, kapten Bologna, sebagai salah satu kandidat utama untuk memperkuat sektor gelandang mereka. Keputusan ini muncul setelah Inter memutuskan mengakhiri ketertarikan pada Morten Frijndrup dan Manu Kone. Kone sempat menjadi opsi prioritas terutama setelah gagalnya upaya memboyong Ademola Lookman pada musim panas. Namun situasi berubah ketika Roma menolak melepas gelandang Prancis itu, padahal ia dikabarkan tertarik bergabung dengan Inter. Sekarang, Inter mengalihkan radar mereka ke Bologna. Ferguson yang kini berusia 26 tahun sedang berada di puncak performanya. Di bawah arahan Vincenzo Italiano, gelandang asal Skotlandia itu tampil sebagai pemimpin permainan sekaligus tulang punggung serangan dan transisi Bologna. Tidak heran jika manajemen Rossobluri akan sangat sulit melepaskannya. Bologna disebut siap mempertahankan kapten mereka dengan segala cara. Selain itu, biaya transfer sang gelandang juga tidak kecil. Klub Emilia Romagna itu mematok harga setidaknya 30 juta euro untuk mempertimbangkan negosiasi apapun. Inter sendiri tidak akan merealisasikan perekrutan gelandang baru tanpa kejelasan masa depan Fratesi. Jika ada perubahan pada komposisi lini tengah, barulah langkah konkret untuk Ferguson bisa dilakukan. Untuk saat ini, Ferguson tetap berada di urutan teratas daftar incaran Nerazzurri. Wasit Serie A Italia Simone Sozza disebut sebagai kandidat utama untuk memimpin duel panas Derby della Madonnina akhir pekan ini. Laporan Gazzetta dello Sport via FC Internews menyebutkan bahwa kemungkinan penunjukan Sozza membuat pihak Inter Milan merasa was-was. Sozza bukan nama baru dalam laga syarat tensi antara Inter dan AC Milan. Ia menjadi sorotan besar saat memimpin Supercoppa Italia musim lalu. Sebuah laga di Riyadh yang penuh kontroversi dan memantik kemarahan di internal Nerazzurri. Dalam pertandingan tersebut, Milan sukses membalikkan keadaan dari tertinggal 2 gol menjadi menang 3-2. Dengan sejumlah keputusan Sozza dianggap merugikan Inter. Salah satu momen yang paling dipersoalkan adalah pelanggaran jelas Alvaro Morata terhadap Christian Aslani yang tak digubri sang wasit, yang kemudian membuka jalan bagi comeback Rossoneri. Tak hanya itu, Sozza juga memimpin laga Inter kontra Fiorentina pada Oktober. Meski Inter menang meyakinkan 3-0, beberapa insiden yang dibiarkan lewat begitu saja, terutama 2 tackle keras Pietro Comuzzo terhadap Francesco Pio Esposito, membuat performa Sozza kembali dipertanyakan. Dengan rekam jejak tersebut, wajar bila kabar bahwa Sozza berpotensi memimpin derby kali ini tidak disambut hangat oleh kubu Nerazzurri. Duel di San Siro nanti akan menjadi salah satu pertandingan terbesar musim ini, dan kehadiran wasit dengan kontroversi masa lalu tentu menambah ketegangan. Inter hanya bisa berharap keputusan final dari komite wasit menghadirkan sosok yang memberi jaminan keadilan di laga sepenting ini. Inter Milan mendapat dorongan besar menjelang Derby della Madonnina. Marcus Thuram dilaporkan siap kembali menjadi starter di Serie A pertama kalinya sejak September. Menurut Sky Sport via FC Internews, penyerang timnas Prancis itu menjadi kandidat terkuat untuk kembali berduet dengan Lautaro Martinez di lini depan. Thuram sebelumnya menepi cukup lama akibat cedera, namun ia mulai kembali merasakan menit bermain sebelum jeda internasional. Sang striker tampil sebagai pemain pengganti dalam 2 laga terakhir Inter melawan Kairat Almaty di Liga Champions dan Lazio di Serie A. Meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya 100%, Christian Cifu tetap menjadikan Thuram sebagai pendamping utama Lautaro Martinez dalam skema ofensif Inter. Kombinasi keduanya terbukti menjadi salah satu duet paling mematikan di Serie A musim lalu.
Dengan demikian, Anje Yon Boni dan Francesco Pio Esposito diprediksi memulai derby dari bangku ketukaran. Namun keduanya tetap berpeluang tampil terutama jika Thuram belum bisa bertahan selama 90 menit penuh. Esposito tampil percaya diri setelah mencetak gol dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Italia U21 bulan ini. Tetapi pengalaman Thuram di laga-laga besar membuatnya tetap menjadi pilihan utama. Jika tidak ada hambatan, Thuram Lautaro akan menjadi senjata andalan Inter untuk menembus pertahanan Milan pada Minggu malam nanti. Kembalinya Thuram bukan sekedar tambahan tenaga, melainkan kenaikan level bagi serangan Inter.